Rumah kos dengan 40 kamar di Jalan Raya Tegal Danas, Desa Sertajaya, Cikarang Timur ini didatangi sejumlah polisi setelah seorang wanita penghuninya meninggal dunia. Petugas medis di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang menemukan ada sejumlah tanda-tanda kematian tidak wajar pada jasad wanita berkulit kuning langsat itu. Antara lain, lebam-lebam di tangan dan tubuhnya. Kecurigaan ini lalu dilaporkan ke polisi. Diawali dari adanya laporan dari pihak rumah sakit di daerah Cikarang Utara, di mana ada 2 pria mengantarkan seorang wanita dalam kondisi yang lebam begitu, luka dalam. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh medis, ternyata wanita tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Polisi memeriksa sejumlah orang, termasuk lelaki berinisial EY yang mengaku sebagai suami Rosidah. Namun saat pemeriksaan, perilaku EY menimbulkan kecurigaan. Lelaki itu mengutarakan alibinya, Rosidah mengalami lebam karena terjatuh di kamar mandi. Saat awal, pihak tersangka ini beralasan berbagai macam, bahwa wanita itu korban karena dia terjatuh di rumah dan juga sakit begitu. Tapi kan dari beberapa ciri-ciri kematian yang kita lihat dari tubuhnya, diduga pada awalnya kita melihat ini adalah korban kekerasan, benda tumpul. Dari catatan polisi diketahui, malam itu sejumlah warga di dekat kamar kos Rosidah mendengar suara gaduh, seperti suara pertengkaran. Beberapa orang lalu mendekati asal kegaduhan dan mereka memaksa masuk. Di dalam kamar terlihat wanita asal Cianjur itu sudah terlentang tak berdaya. Sementara EY berdiri tak jauh dari tubuh istrinya. Untuk menyelamatkan nyawa Rosidah, mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun malang tak dapat ditolak. Ada kejadian katanya sempat ada keributan gitu. Cuman saya nggak taunya TKP kirain saya bukan di sini. Itu yang meninggal istrinya atau? Dia bilang istrinya, istri siri. Oh, nikah siri. Itu pelakunya sendiri suaminya berarti? Suaminya. Kalau kita bicara alat bukti, ini ada keterangan saksi, Kemudian juga ada visum et repertum, itu merupakan alat bukti surat. Dan kita ada petunjuk-petunjuk yang mengaitkan beberapa barang bukti yang kita temukan di TKP. Nah, itu merupakan bagian dari rangkaian kita bisa mengkonstruksikan bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini kasus pembunuhan dan juga penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pengakuan waktu dia kesini pertama dia datang kan single. Terus dia lama-lama saya tanya, itu istri saya Pak RT udah dinikahin. Dia warga mana sih aslinya? Cianjur. Orang Cianjur. Dia udah lama tinggal di sini? Sekitar 5 bulan. Pemeriksaan forensik menunjukkan kematian Rosidah diduga karena tindak penganiayaan. Di kepalanya ditemukan bekas benturan benda tumpul. Karena benturan benda keras, dan itu juga sudah berdasarkan dari hasil otopsi. Medis sudah menyatakan sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dari hasil pemeriksaan terhadap EY terungkap Rosidah tewas setelah dianiaya olehnya. Kepada polisi yang memeriksa di Mapolres Bekasi, EY mengaku melakukan itu karena terbakar api cemburu.
Dalam pemeriksaan di Mapolres Bekasi, EY menjelaskan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Rosidah berawal di kamar kos mereka. Kepada penyidik yang memeriksanya, lelaki itu mengenal korban sejak beberapa waktu yang lalu. Selama ini, wanita asal Cianjur itu bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Di tempat kerjanya, korban mempunyai banyak kenalan laki-laki. Hal ini yang membuat tersangka kerap cemburu. EY tidak suka istri sirinya itu didekati pria lain. Bahwa sebelum kejadian ada sebuah percecokan di antara mereka. Dan itu ada beberapa karyawan yang di tempat kerja wanita ini menyaksikan percecokan itu. Lalu berbuntut, terakhir setelah percecokan itu yang berlanjut sampai ke tempat kediaman mereka, itu sampai pada akhirnya pihak korban itu dibawa tersangka ini ke rumah sakit untuk dicek bagaimana kondisi terakhirnya. Setelah kita ungkap, baru tergambar secara utuh apa motifnya. Rupanya percecokan tadi itu di latar belakangnya ada sebuah kecemburuan dari pihak tersangka kepada korban. Lalu dari situ akibat api cemburu itu lalu tidak hanya bertanya tapi juga menyakiti korban ya, dengan cara memukul, membenturkan kepalanya begitu ya. Dan sampai itu kalau kita lihat dari kurun waktu kejadian siang hari sampai dengan pagi hari itu rasanya cukup lama itu korban mengalami siksaan seperti itu. Dan malam itu korban bertengkar dengan tersangka mengenai kedekatannya dengan para lelaki itu. Emosi EY yang memuncak membuatnya gelap mata dan menganiaya wanita berparas menarik itu. Dan puncaknya, EY membenturkan Rosidah ke dinding hingga korban jatuh tak berdaya. Yang dengar itu katanya sih yang samping. Suara beledakan itu berdug kayak gitu kan. Suara benturan. Iya, betul, suara benturan dug kayak gitu kan. Terus sama suara rintihan. Oh, seperti itu. Kayak orang kesakitan kayak gitu. Dia yang saya dapat informasi dari dia sih sekitar jam berapa? Jam 5-an lah. Warga yang juga bermukim di rumah kos ini tidak menduga Rosidah tewas dengan cara demikian. Posisi mati lampu. Iya. Keadaan juga sepi sih, sepi. Belum ada orang. Belum ada orang, cuman ada satu si Mbak yang di sini. Siapa namanya? Mbak Astri apa Mbak Asti namanya itu? Ya. Terus Edi itu duduk di sana tuh. Si Edi itu, ya. Si diduga pelaku itu. Iya, si tersangka ya. Itu di jendela. Jendela. Ngapain terus, dia? Dia duduk aja. Duduk. Terus dia memanggil saya untuk minjem senter. Buat apa katanya minjem senter? Dia nggak ada keterangan kayak gitu. Cuman karena mati lampu gelap, ya kan. Awalnya saya nggak nawarin dia, nawarin si mbak-mbak yang di sampingnya. Nah terus karena dia duduk di situ ngelihat, terus saya pinjam senter sini, ya kan. Kata saya udah siang ya kan, nggak gelap, dia bilang gitu terus, kan. Ada kecurigaan nggak Mas Andi? Tidak ada, saya tidak ada sama sekali. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore ya? Jam 3 sore. Berarti pelaku minta dibawa ke rumah sakit. Oh, minta dibawa ke rumah sakit. Dia bawa pakai mobil atau pakai apa? Nah, pakai mobil ya. Kondisi korbannya sendiri saat itu gimana Pak? Udah nggak sadar ya? Nggak gerak-gerak lah. Jam 4 kurang lebihnya tuh dapat informasi dari teman yang bawa korban juga tuh, Mbak Iva namanya. Itu bahwasanya istrinya Edi meninggal. Wah saya kaget kan, meninggal kenapa? Ya nggak tahu nih, kayaknya lebam-lebam kayak gitu. Waduh kata saya, segera lapor polisi saya bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu aja. Nah terus pas saya pulang jam 12 malam, ternyata udah banyak polisi di sini. Udah di sini. Iya. Tapi kecurigaan Mas Andi pada saat itu cuman ada dia, nggak ada orang lain. Iya nggak ada orang lagi ya, cuman dia. Semula warga tidak mengira EY terlibat dalam kematian Rosidah. Karena selama tinggal di tempat ini keduanya tidak pernah terlihat berselisih.
Bahkan ekspresi tersangka saat korban ditemukan tidak menunjukkan keterlibatannya. Ya panik juga ya, dia agak ya kalau keseluruhan kelihatannya sih tenang aja. Nah, ya. Tapi dia nggak sempat cerita, mungkin bisa pingsan itu gimana ceritanya? Jatuh di kamar mandi. Dibilangnya jatuh di kamar mandi. Dia sudah lama tinggal di sini, Pak. Sekitar 5 bulan. Oh, sekitar 5 bulan. Jadi ini istri simpanan ya? Ya bukan istri simpanan, istri nikah siri. Oh, nikah siri. Hasil penyelidikan serta penyidikan di Polres Metro Bekasi mendapatkan kesimpulan EY diduga menganiaya istri sirinya hingga meregang nyawa dilakukannya seorang diri. Sejumlah bukti yang didapat dari hasil olah TKP juga menguatkan dugaan ini. Polisi menetapkan EY sebagai tersangka tunggal dalam kasus kematian Rosidah. Ia dijerat pasal 351 KUHP. Karena korban meninggal dunia, ancaman pidana maksimal untuk pelaku kejahatan yang dijerat pasal ini berupa kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebenarnya kita melihat 4 hal ya. Pertama, kita lihat dalam sisi alibi waktu ya, di mana korban bersama tersangka ini sejak ditemukan atau disaksikan oleh saksi lain itu sampai dengan terakhir meninggal dunia itu bersama-sama dengan pihak tersangka. Jadi sepenuhnya waktu-waktu itu korban sama tersangka tidak pernah sekalipun berpisah, sama-sama terus. Yang kedua, kita lihat motif. Percecokan itu karena ada api cemburu tadi dan terus berlanjut. Yang ketiga, kita juga melihat keterangan tersangka yang pada awalnya itu sangat mencurigakan ya, berbelat-belit, lalu kemudian berganti-ganti alasan dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita mencocokkan dengan keterangan saksi-saksi, termasuk tetangganya yang mendengarkan juga ada suara jeritan. Jadi saya kira petunjuknya dengan alat-alat bukti yang ada itu cukup menguatkan. Dan terakhir juga ditutup dengan keterangan secara terbuka oleh tersangka. Dia mengakui perbuatan itu. Karena saya kira kalau dari alibi, saksi-saksi ya, dan alasan-alasan yang dia lakukan pada awal itu sudah tidak bisa dielakkan lagi bahwa dialah pelakunya secara tunggal. Kendati EY mengaku korban adalah istrinya, namun polisi tidak mengenakan pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini karena status Rosidah adalah istri siri EY. Kemudian begini, kalau kita berbicara status hubungan, KDRT itu adalah dalam pernikahan resmi secara negara, itu ya. Tapi ini mereka terikat pada perkawinan siri. Maka kemudian kita mempersangkakan peristiwa ini pada persoalan atau kasus pembunuhan. Kita subsidiarkan juga penganiayaan yang mengakibatkan sampai meninggal dunia.